Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. Dampak pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tapi juga berimbas pada sektor ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengakui bahwa pandemi COVID-19 rupanya turut menghantam sektor energi dan juga mempengaruhi sejumlah aspek di minyak dan gas. Penurunan mobilitas dari masyarakat menyebabkan konsumsi energi anjlok dan berdampak pada turunnya pendapatan dari sektor energi. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan jaminan ketersediaan energi kepada masyarakat, terutama jaminannya sampai ke pelosok negeri. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi di masa pandemi? Pada hari ini tanggal 28 September, tepat di hari jadi Pertambangan dan Energi ke-75, akan kami kupas lebih dalam bagaimana strategi dari pemerintah dalam menjaga pelayanannya kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memberi dampak secara global tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga pada sektor perekonomian. Dalam bidang energi, turunnya mobilitas berdampak pada turunnya permintaan atas minyak dunia. Kinerja sektor migas pun tertekan, di dalamnya termasuk perusahaan yang bergerak di bidang migas. Meski dalam kondisi terhimpit, pemerintah dan kontraktor energi sepakat untuk tetap melaksanakan kegiatan operasional di hulu hingga hilir. Pemerintah berharap penyaluran energi ke seluruh pelosok tanah air tetap berjalan normal agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Untuk itu, Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas tetap menjamin ketersediaan BBM dan LPG di semua pangkalan agen dan SPBU. Upaya menjaga ekosistem penyaluran energi ini tidak hanya menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat, tapi juga menjaga kelangsungan usaha para agen pangkalan dan pelaku usaha SPBU serta pekerja di setiap unit usaha. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Ego Syahrial. Pak Ego, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Ego, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Narasumber berikutnya adalah CEO Commercial and Trading Business Group of Pertamina, Pak Masud Hamid. Pak Masud, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afiani. Selamat malam Pak Masud. Dan kemudian hadir juga Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus Abadi, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Afiani, selamat malam semuanya. Iya, selamat malam semuanya. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita langsung akan bahas, terutama pertanyaan pertama tentu kita bicara soal dampak. Dampak sektor energi di tengah pandemi, khususnya terutama energi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Silakan Pak Ego, bagaimana sejauh ini kalkulasi dari dampak pandemi ini, Pak Ego? Terima kasih. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Pertambangan dan Energi yang ke-75 yang kebetulan bersamaan dengan acara ini tanggal 28 September 2020. Iya. Ini menjadi momentum bagi kita sektor SDM untuk berkinerja lebih baik. Ini memang tahun yang berat ya bagi kita semua hampir di seluruh negara di dunia, tidak hanya Indonesia. Dampak pandemik terhadap sektor energi pun pasti sangat signifikan, baik terkait investasi maupun aspek energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam kondisi normal, berdasarkan data kita 5 tahun terakhir, konsumsi BBM meningkat secara rata-rata 2,7% per tahun, yang tentunya didominasi oleh sektor transportasi. Dan pertumbuhan konsumsi LPG bahkan mencapai 5% per tahun. Namun di masa pandemi ini, akibat aktivitas ekonomi dan sosial yang menurun menyebabkan permintaan energi menurun dengan cukup drastis. Nah, konsumsi BBM kita di semester 1 ini menurun sebesar 13% kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Bahkan pada saat dilaksanakannya pembatasan sosial berskala besar, terjadi penurunan demand
mencapai lebih dari 50% di beberapa kota besar seperti Jakarta. Nah, gambaran penurunan konsumsi juga terlihat dari di sektor kelistrikan. Pada bulan Juni 2020, konsumsi listrik kita mengalami penurunan 7% kalau kita bandingkan di awal tahun 2020. Tren tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengantisipasi kondisi tersebut. Nah, pemerintah tentunya bersama BUMN, dalam hal ini Pertamina, melakukan kerja ekstra untuk mencikapi tantangan-tantangan tersebut. Antisipasi lebih jauh dari pemerintah, menyambung tadi statement yang disampaikan oleh Pak Ego. Apa saja Pak, ketika memang secara general, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di dunia ini permintaan energi langsung menurun secara drastis. Apa yang bisa dilakukan? Pemerintah tentunya memastikan bahwa dalam kondisi pandemi ini, penyediaan energi harus tetap optimal. Pemerintah meminta kepada Pertamina untuk tetap menyediakan BBM bagi masyarakat dan juga menyediakan BBM dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian. Beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum juga kita minta tetap beroperasi selama 24 jam. Demikian hal juga dengan kepastian agar pasokan LPG bagi rumah tangga tetap terjaga. Nah, pemerintah juga meminta kepada Pertamina dan badan usaha swasta lainnya untuk memastikan operasionalisasi SPBU menerapkan protokol COVID-19 secara ketat, termasuk menyediakan wastafel dan disinfektan di setiap SPBU. Di sisi lain, pemerintah juga pada semester 1 ini sudah telah menerapkan penurunan harga gas untuk industri dan pembangkit listrik menjadi $6 per MMBTU, yang sebelumnya itu bahkan bisa mencapai 9 bahkan di atas 10 $US per MMBTU. Nah, kita harapkan dengan harga gas yang lebih murah, ini akan memberikan daya tarik untuk meningkatkan kemampuan investasi dan daya saing industri. Sekaligus juga memberikan nilai tambah penyerapan tenaga kerja dan dampak multiplier efek yang besar. Respon dari kalangan industri juga sangatlah positif, terutama di tengah-tengah pandemi ini pemerintah melakukan penurunan harga gas. Nah, mengantisipasi pandemi, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional atau disebut PEN juga memberikan keringanan tagihan listrik bagi pelanggan tertentu sampai akhir tahun ini 2020, Desember 2020. Dukungan yang disematkan ke pundak Pertamina. Saya akan tanya Pak Masud, selama pandemi COVID-19 ini Pak Masud, apa saja dampak yang dirasakan oleh Pertamina? Karena bisa dikatakan Pertamina adalah tulang punggung industri migas nasional. Ya, baik, terima kasih. Tentu Pertamina sebagai pelaku bisnis migas nasional yang juga sebagai BUMN, Pertamina terdampak dengan kondisi pandemi ini. Sering kami populerkan dengan triple shock, di mana ada 3 hal yang mempengaruhi kinerja Pertamina. Yang pertama adalah menurunnya demand secara tiba-tiba. Yang kedua adalah fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, dan yang ketiga adalah penurunan harga crude sebagai bahan baku dari bahan bakar minyak. Nah, khusus untuk penurunan demand ini dibanding dengan kondisi sebelumnya pada saat PSBB seri 1, itu kami mengalami drop sampai dengan 30% secara nasional. Dan untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, itu mengalami drop sampai dengan 40%. Nah, ini cukup berdampak pada kami. Namun di sisi lain kami sebagai BUMN ada fungsi penugasan. Dan fungsi penugasan ini salah satunya adalah kami tetap menjalankan program-program strategis Pertamina, mulai dari hulu, kami terus agresif melakukan eksplorasi. Kami terus melakukan pembangunan kilang-kilang baru, baik itu di RDMP Balikpapan maupun di JRR Tuban. Dan kami juga mengoperasikan semua infrastruktur existing, termasuk 6 kilang, kemudian pengelolaan gas bumi yang tersebar di 17 provinsi untuk suplai gas rumah tangga dan industri. Juga di sektor hilir kami mengoperasikan 7.000 SPBU dan
168 outlet LPG. Ini untuk menjamin kelangsungan pelayanan. Artinya apa? Konsistensi Pertamina di dalam menjalankan tugas dari negara untuk melayani masyarakat di sektor energi selama masa pandemi. Kami tidak mengalami atau kami tidak menurunkan kualitas pelayanan kami. Pak Masud, apa sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Pertamina terutama untuk menyelamatkan roda bisnis di sektor hilir, Pak Masud? Ya, baik Mbak. Jadi yang pertama kami pastikan seluruh petugas kami dalam kondisi terproteksi dengan disiplin menjalankan protokol COVID. Karena tim kami, Pertamina Employee ini adalah para ahli di bidangnya, baik di hulu, di kilang maupun di hilir. Nah, khusus di hilir, seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen, kami ketat melakukan protokol COVID, khususnya di SPBU dan di outlet-outlet LPG. Artinya kesehatan petugas di lapangan ini kami pastikan ini dalam posisi maksimum. Yang kedua, kami juga ingin berharap agar mitra kerja kami, meskipun dalam posisi demand turun, ini tetap bisa menjalankan usahanya. Jadi Pertamina dalam hal ini memberikan kredit. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan terhadap pembelian produk-produk Pertamina. Ini akan sangat membantu pada mitra-mitra kami, baik itu mitra BBM di retail, mitra BBM di industri, aviasi, petrokimia, dan mitra-mitra LPG. Kami juga memaksimumkan layanan call center 135 untuk pembelian produk-produk BBM dan LPG. Juga kami memaksimumkan layanan My Pertamina sebagai digital umbrella channel layanan Pertamina. Jadi meskipun kami tidak bertemu secara fisik dengan customer kami, tetapi kami tetap engage selalu bersama-sama dengan customer kami. Iya, baik. Bapak-bapak, kita akan jeda pemirsa. Nanti di segmen berikutnya akan kami bahas bagaimana kemudian menjamin agar seluruh rakyat di pelosok negeri ini bisa menikmati energi, terutama BBM dan LPG. Pembahasannya usai jeda satu ini, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Talk. Kita lanjutkan pembahasan kali ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana jaminan agar seluruh rakyat bisa menikmati BBM dan LPG sampai ke pelosok negeri. Kita tanya dulu ke Pak Sekjen SDM, Pak Ego. Sebenarnya harapan dari pemerintah kepada Pertamina dalam upaya memenuhi pelayanan energi, terutama BBM dan LPG sampai ke pelosok negeri meskipun di masa pandemi ini sejauh apa harapannya? Silakan Pak Ego. Baik, bahan bakar minyak BBM ini adalah merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk itu, di dalam undang-undang memang pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, sulitnya akses merupakan kendala tersendiri dalam melakukan pendistribusian BBM, sehingga harga BBM di pelosok kerap kali lebih mahal dibandingkan dengan harga BBM di kota. Saat ini lebih dari 1.000 kecamatan, masih ada lebih dari 1.000 kecamatan di pelosok Indonesia masih mengalami kesulitan akses maupun mahalnya harga BBM. Sebagai contoh di Provinsi Papua, di Kabupaten Puncak itu harga BBM sebelumnya itu bisa mencapai harga Rp70.000 per liter. Demikian juga ada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Itu harga BBM per liternya itu bisa mencapai Rp100.000 per liter. Untuk itu pemerintah, Bapak Presiden menerapkan program yang dinamakan sebagai program BBM Satu Harga, yaitu dengan membangun lembaga penyalur BBM di daerah-daerah pelosok tersebut. Intinya adalah masyarakat bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan harga BBM yang ada di kota besar. Contohnya adalah premium, semua harga sama.
di Pulau Jawa, di Papua sebesar Rp6.450 per liter. Iya. Pemerintah memang menugaskan Pertamina dan badan swasta lainnya untuk melakukan penugasan pelaksanaan BBM satu harga tersebut. Nah, hingga tahun lalu program BBM satu harga telah dilaksanakan sebanyak 170 lokasi, termasuk yang sudah dilakukan oleh Pertamina. Mayoritas memang dilakukan oleh Pertamina. Nah, perencanaan kita hingga tahun 2024 direncanakan akan kita laksanakan hingga 500 lokasi. Nah, pemilihan lokasi-lokasi tersebut memang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang paling mendesak dan betul-betul mempertimbangkan kesiapan daerah. Mengingat masih banyak kecamatan yang belum menikmati akses dan harga BBM yang terjangkau. Nah, program BBM satu harga ini memang sangat meringankan beban ekonomi untuk banyak masyarakat kita, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah 3T tersebut. Nah, pemerintah sangat berharap kepada Pertamina maupun swasta agar program BBM satu harga ini bisa terus berjalan maksimal. Iya. Dan agar tidak memberatkan Pertamina sebagai BUMN dalam mendapatkan penugasan. Karena kalau kita bicara dari sisi volume penyediaan BBM satu harga, jumlahnya tidak terlalu besar. Namun, dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang berada di pelosok daerah 3T sangat signifikan. Bagaimana upaya dari Pertamina untuk menjawab harapan dari pemerintah ini soal harga BBM satu harga dan juga keterjaminan ketersediaan dan juga akses bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Silakan Pak Masud. Ya, terima kasih. Tentu Pertamina sebagai BUMN energi, ini Pertamina berbicara pada satu undang-undang BUMN dan undang-undang energi. Khusus untuk undang-undang energi, di situ disebutkan Pertamina wajib menjalankan tugas untuk menjamin kelangsungan ketersediaan energi. Nah, di sini Pertamina punya dua program besar. Yang pertama adalah program penugasan, di mana tadi seperti Pak Sekjen bilang, Pertamina diberi tugas untuk menjalankan pengelolaan BBM satu harga. Nah, sampai hari ini Pertamina sudah membangun 169 lokasi di daerah 3T. Kriteria pemilihan wilayah ini adalah dari Kementerian ISDM. Dan tahun ini kami akan sedang membangun 83 titik. Insya Allah akan selesai di November 100 titik. Jadi nanti di akhir tahun kami akan punya sekitar 269 titik. Jadi kami pun berupaya mempercepat dari target yang diberikan oleh Kementerian ISDM. Yang kedua, terkait sustainability. Jadi kami melihat ketersediaan energi ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan energi untuk kebutuhan dasar, tapi juga kebutuhan energi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan energi yang tersedia, masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dan bisa menjalankan usahanya dari lokasinya masing-masing. Selain itu, kami juga melakukan perluasan jangkauan outlet. Jadi kami di Pertamina punya program satu desa satu outlet, atau populernya One Village One Outlet, di mana di setiap desa saat ini ada pangkalan atau outlet LPG BSO. Saat ini sudah mengcover 100% di seluruh kecamatan dan 83% di tingkat kelurahan. Artinya masih ada 17% kelurahan yang outlet LPG-nya disuplai dari desa lain. Di sisi lain kami juga sedang mengembangkan Pertamina Shop yang kami sebut Pertashop. Ini juga bagian dari program One Village One Outlet. Jadi saat ini dengan 7.000 SPBU melayani 7.700 kecamatan, ini masih kurang ya. Jumlah SPBU kita baru 7.000, desa kita itu ada 80.000 lebih. Nah, Pertamina tahun ini akan membangun Pertashop di angka 4.558 desa. Dan setiap tahunnya kami akan tambah 10.000. Jadi nanti di akhir 2024
itu angkanya di sekitar 50-an ribu. Baik, saya akan tanya lebih jauh ke Ketua Harian YLKI Mas Tulus Abadi. Kalau tadi juga ada pembangunan infrastruktur yang dilakukan dan juga target dari Pertamina bukan hanya mengisi atau menjawab kebutuhan dasar, tapi juga bagaimana kebutuhan usaha untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pandangan dari Mas Tulus terhadap upaya Pertamina dalam memberikan pelayanan energi terhadap masyarakat selama masa pandemi ini, Mas Tulus? Ya, pertama memang energi sebagai sebuah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditolerir untuk kebutuhan masyarakat, ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Dan oleh karena itu kami mengapresiasi dari pemerintah dan juga Pertamina selaku perusahaan energi yang tetap mengamankan pasokan selama pandemi ini berlangsung. Ini suatu pekerjaan yang tidak gampang karena harus berjibaku dengan aspek keselamatan dan keamanan dirinya sendiri, gitu kan. Artinya harus ada protokol kesehatan dan segala macam. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat fundamental ketika pasokan energi tetap berjalan di tengah kondisi PSBB ataupun kondisi di mana daerah-daerah dalam kondisi zona merah. Ini saya kira hal yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Pertamina. Baik, Mas Tulus, ada pertanyaan berikutnya, yaitu khusus BBM satu harga ini. Bagaimana pandangan dari YLKI sendiri terhadap upaya Pertamina untuk memenuhi target, terutama membangun 83 titik BBM satu harga? Silakan, Mas Tulus. Ya, merespon tadi yang Pak Ego Syahrial katakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar, kepulauan, dan sangat sulit untuk distribusi BBM. Bahkan kalau saya baca merupakan distribusi BBM yang tersulit di dunia. Nah, saya pernah ngecek langsung soal BBM satu harga ini, yaitu ke Wamena dan ke Maluku Utara. Memang di situ terjadi sebuah gap yang sangat besar terkait dengan harga dan juga upaya-upaya untuk mengamankan pasokan. Mengapa? Karena selain geografinya susah, juga ongkos angkutnya jadi sangat mahal. Ya. Ongkos angkutnya untuk ke Wamena itu 1 liter premium itu Rp11.000 sendiri, jadi jauh lebih mahal dibanding harga BBM-nya. Nah, ini yang bisa dilakukan Pertamina memang luar biasa, tetapi hanya di SPBU-nya resmi, ya, di SPLU-nya. Tetapi untuk daerah-daerah yang jauh dari SPLU memang tidak bisa, karena itu sangat jauh. Jadi memang ada selisih harga juga. Tetapi bagi masyarakat, harga yang beda itu tidak terlalu masalah, yang penting tidak terlalu ekstrim harganya, Mbak. Untuk mengamankan itu, saya kira aspek distribusi transportasinya harus dipermudah. Dan itu saya tahu Kementerian Perhubungan juga sudah mengupayakan dengan kapal-kapal yang standar, adanya kapal-kapal yang bisa mengangkut lebih banyak, lebih cepat, sehingga problematik yang dulu di sarana transportasi memang sekarang bisa lebih cepat dengan BBM satu harga, dengan harga yang lebih terjangkau. Baik, kita akan jeda kembali, pemirsa. Kami akan lanjutkan usai pembahasan ini. Usai yang satu ini kita akan bahas mengenai inovasi apa yang dilakukan dalam penyediaan bahan bakar untuk rakyat. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, pemirsa, kita lanjutkan Prime Talk. Bicara soal inovasi dalam penyediaan bahan bakar untuk rakyat. Pak Ego, upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri hilir migas kita, Pak Ego? Pemerintah sangat berharap, ya, Pertamina terus melakukan inovasi-inovasi dalam penyediaan energi untuk masyarakat maupun industri bagi mendorong kegiatan pertumbuhan perekonomian kita. Nah, salah satu yang sedang dilakukan oleh Pertamina saat ini adalah inovasi dalam hal digitalisasi SPBU. Ini kami nilai sangat positif karena dengan program digitalisasi yang dilakukan oleh Pertamina ini, kita harapkan seluruh aktivitas konsumsi BBM kendaraan bermotor yang ada di SPBU itu bisa terekam. Ini datanya sangat baik sekali, ya, untuk kita dapat memonitor transaksi maupun stok BBM secara lebih akurat. Nanti hal tersebut tentunya bisa mendorong penerapan harga BBM yang lebih tepat sasaran. Intinya adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana ini dengan digitalisasi kita bisa menekan penyalahgunaan penggunaan BBM. Nah, ini kami sangat mendorong Pertamina untuk terus menyelesaikan program digitalisasi ini. Baik,
Pak Masud, tadi sempat disampaikan, diapresiasi sekali ini ada inovasi yang dilakukan oleh Pertamina soal digitalisasi SPBU. Tapi sebenarnya selain itu apa saja sebenarnya inovasi dari Pertamina yang dilakukan terutama di sektor hilir untuk meningkatkan daya saing Pertamina baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri, Pak Masud? Pertamina harus selalu melakukan inovasi. Karena dengan inovasi inilah kami bisa survive dan kami bisa tetap menjalankan bisnis ini dengan pertumbuhan yang bagus. Nah, apa yang ingin kami capai dari inovasi? Tentu meningkatkan competitiveness melalui cost leadership atau bagaimana kita semakin dicintai customer kami. Ada beberapa poin. Yang pertama, kami memaksimalkan penggunaan teknologi. Hari ini teknologi telekomunikasi sudah sangat maju, teknologi IT sudah sangat maju, didorong lagi perkembangan teknologi Internet of Things atau Artificial Intelligence. Nah, ini kami ramu menjadi beberapa program di Pertamina sektor hilir. Yang pertama adalah tadi disampaikan Pak Sekjen, yaitu digitalisasi SPBU. Hari ini kita punya 5.518 SPBU besar yang sudah selesai kami install perangkat dan kami operasikan. Kita bisa melihat stok, kita bisa melihat profil kebutuhan di setiap kabupaten atau di setiap SPBU, di setiap tangki. Kami juga bisa memonitor perilaku customer kami. Nah, yang berikutnya lagi adalah kami bisa memonitor penggunaan BBM subsidi. Tentu di luar itu kami juga melakukan monitoring untuk high-end customer yang menggunakan BBM berkualitas tinggi melalui profiling customer. Yang kedua, tentu di era sekarang, era cashless, di setiap SPBU kami lengkapi juga EDC sebagai alat bayar untuk non-cash. Sehingga di sini akan membantu kami dan memudahkan customer untuk bisa menikmati layanan-layanan yang berbasis cashless. Yang ketiga, ini di era COVID, kami juga melaunching layanan Pertamina Delivery Service. Jadi cukup call 135, LPG dan BBM Bapak Ibu kami antar ke rumah. Yang berikutnya lagi juga di sektor industri kami mengembangkan layanan Pertamina Solution. Jadi kalau ada sebuah corporate customer dia berlangganan LPG, berlangganan lubrikan, berlangganan BBM, berlangganan aftur, cukup sekali call saja 135 atau lewat My Pertamina, kami akan berikan special price dengan paket Pertamina Solution tersebut. Nah, yang terakhir, kami juga tetap agresif membidik pasar luar negeri. Jadi hari ini tim lubrikan kami sudah berada di 24 negara. Yeah. Dan hari ini juga kita punya tim yang melakukan trading. Kita membeli bahan bakar dari luar negeri dan kita jual lagi di pasar luar negeri dengan tentu dapat margin yang lebih bagus. Baik Pak Masud, terima kasih bahwa ini intinya memang pelayanan jalan terus, opportunity juga atau kesempatan juga kita raih gitu ya. Baik Mas Tulus, nah saya mau tanya, kalau tadi kurang lebih juga ada inovasi pelayanan berbasis digital yang dilakukan oleh Pertamina, inovasi apa yang sebenarnya juga diharapkan dalam rangka memberikan kemudahan dari sisi kenyamanan dalam penyediaan bahan bakar bagi masyarakat, Mas Tulus? Ya, tadi aspek digital memang menjadi sangat penting di era yang digital seperti ini, apalagi di tengah era industri migas yang kompetitif, tidak hanya Pertamina tapi juga ada pemain-pemain lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita lihat kan etalase Pertamina di mata publik itu kan ada dua, yaitu di sektor gas LPG dan juga di sektor SPBU. Nah, kedua hal ini saya kira yang dijaga adalah kontinuitas pasokan, ya, jangan sampai ada gangguan-gangguan pasokan di LPG baik 12 kg ataupun yang 3 kg. Dan kedua adalah
takaran yang terpenting, karena jangan juga menjadi isu-isu yang terkait dengan takaran itu, dan juga di SPBU. Tapi yang utama adalah sudah baik untuk meningkatkan pelayanan. Ada 135 di mana kita bisa call untuk membeli gas, datang ke rumah dan langsung, itu saya kira luar biasa, karena itu menjadi respon terhadap era digital di mana kita bisa door to door, point to point untuk membeli sesuatu, apalagi di era pandemi itu menjadi sangat membantu, sehingga kita tidak perlu keluar rumah untuk itu. Iya, betul. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sesaat lagi. Kita harus jeda, Bapak-Bapak dan juga pemirsa. Kami akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan bahas bagaimana meningkatkan ketahanan energi, sekaligus juga kita mengurangi defisit migas. Apa strateginya? Pembahasannya sesaat lagi. Baik, di segmen ini kita akan bahas mengenai meningkatkan ketahanan energi sekaligus juga mengurangi defisit migas. Dari Kementerian SDM, Pak Ego, ada mandat dari Presiden. Presiden meminta untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, termasuk salah satunya adalah mengurangi impor BBM. Bagaimana implementasi dari mandat Presiden tersebut di Kementerian Anda, Pak Ego? Baik, ada beberapa hal. Yang pertama, dan yang paling efektif adalah program biodiesel dalam rangka kita mengurangi impor BBM. Sejak awal tahun ini, campuran biodiesel terhadap solar telah kita tingkatkan dari sebelumnya 20% menjadi 30%, atau kita sebut sebagai B30. Nah, potensi penghematan devisa dengan melakukan program B30 ini perakiraan mencapai sekitar 1,14 miliar US dollar. Atau sekitar 16 triliun. Nah, tentunya program ini akan terus kita tingkatkan atau lanjutkan untuk B yang lebih tinggi. Yang kedua, pemerintah mendorong Pertamina untuk mengembangkan dan membangun kilang-kilang minyak yang kita harapkan dapat meningkatkan indeks kemandirian energi kita dalam rangka kita mengurangi impor BBM. Serta yang terpenting adalah memberikan multiplier effect terhadap pengembangan industri di dalam negeri, terutama industri petrokimia. Nah, yang ketiga, ini terkait dengan mobil listrik ya. Pemerintah implementasi kendaraan listrik melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan insentif agar dapat bersaing dengan kendaraan konvensional, dalam hal ini kendaraan yang menggunakan BBM. Pemerintah baru saja mengeluarkan peraturan menteri ya, terkait mengenai penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, di sisi lain, ketersediaan listrik melalui pembangunan pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan juga kita terus tingkatkan. Sehingga kedepannya kita dapat mengurangi porsi daripada penggunaan BBM di dalam bauran energi kita. Yang tentunya juga nantinya berujung kepada dampaknya bisa menurunkan emisi dari sektor energi. Yang keempat, terkait dalam terkait dengan pengurangan impor BBM, yaitu pemanfaatan LPG pelan-pelan nih kita mulai alihkan ya, mulai alihkan dengan menggunakan pemanfaatan jaringan gas kota atau kita sebut Jargas. Juga kita sedang mulai untuk melakukan pengembangan ya, gasifikasi batubara, yaitu merubah batu bara menjadi yang kita sebut sebagai dimethyl ether, yaitu adalah setara dia bisa menggantikan LPG. Nah, yang kelima, kita mempunyai program yang kita sebut sebagai produksi minyak 1 juta barel di tahun 2030. Ini terus pemerintah bersama SKK Migas mendorong para kontraktor kerjasama asing untuk dapat meningkatkan produksi. Kita kembali ke produksi seperti saat-saatnya Jaya dulu, kita bisa produksi sampai 1 juta barel. Kita juga sangat mendorong para kontraktor kerjasama untuk mengutamakan pemenuhan BBM, crude BBM dalam negeri. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan konversi BBM ke gas. Ini konversi yang kita lakukan untuk pembangkit tenaga listrik yang menggunakan diesel. Ya, secara bertahap kita akan konversikan menggunakan gas.
Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan untuk melaksanakan mandat dari Presiden ini ya di Kementerian SDM, juga banyak juga target-target yang kita harapkan bisa tercapai. Termasuk juga Pertamina, ini Pak Masud juga tidak luput dari mandat ini. Pertamina sebagai tulang punggung industri migas nasional, bagaimana sebenarnya supply dan demand salah satunya terhadap B30, Pak Masud? Ya, baik. Pada prinsipnya Pertamina patuh dengan semua regulasi dan instruksi yang diberikan negara melalui Kementerian ESDM. Nah, terkait B30, tentu rujukannya adalah Permen ESDM nomor 12 tahun 2015 terkait B30. Dan sejak 2019, Pertamina telah mengimplementasikan penyaluran B30. Sampai dengan akhir tahun 2020, proyeksi kami adalah sekitar 7,6 juta FAME. Jadi FAME ini bahan pencampur biodiesel yang dihasilkan dari kelapa sawit. Jadi tahun ini kita akan menyalurkan 7,6 juta kiloliter, naik hampir 40% dibandingkan dengan serapan tahun lalu 5,5 juta kiloliter. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah selain ini melakukan penghematan devisa, karena dengan implementasi biodiesel yang tadi kami sampaikan, tahun 2019 kita telah menghemat devisa negara sebesar 43,8 triliun. Dan di 2020 proyeksi kami di angka 63,4 triliun karena kami melakukan pengurangan impor solar secara drastis. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah serapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang yang bekerja di sektor sawit dan ekosistem di sekitarnya. Bahwa ada upaya penghematan devisa, juga ada inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi kita. Tapi kembali lagi ujungnya adalah support dan juga dukungan dari masyarakat. Mas Tulus, ini terkait diversifikasi energi. Tapi mengapa ya sangat sedikit masyarakat Indonesia yang memilih untuk menggunakan energi baru terbarukan? Apa evaluasi dari YLKI dan apa yang harus dilakukan agar paradigma masyarakat ini berubah untuk menggunakan energi yang baru terbarukan? Kami pernah survei di satu daerah bahwa sebenarnya masyarakat mau berpindah untuk EBT ya, energi baru terbarukan, tapi memang kapasitas terbatas, baik pengetahuannya dan atau aspek insentif terhadap harga itu belum ada. Ini perlu insentif dari pemerintah bagaimana masyarakat bisa berkolaborasi untuk bisa menggunakan energi yang melimpah ruah di daerahnya masing-masing. Saya pernah mendampingi sebuah desa di Bali untuk membuat biogas rumah tangga dari sampah. Waktu itu kita bekerjasama dengan CSR Pertamina untuk mendampingi melakukan CSR biogas yang waktu itu mereka sulit mendapatkan gas LPG, sehingga kita dampingi untuk bisa membuat sampah dari gas dari rumah tangga itu. Nah, yang kedua, sebenarnya banyak pilihan-pilihan sumber-sumber energi kecil yang mikro di daerah masing-masing, tapi kurang diberdayakan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, sehingga akhirnya mereka tidak bisa menggunakan itu. YLKI sendiri sebagai sebuah organisasi konsumen yang sangat mendukung terhadap EBT, di kantor YLKI sudah kita pasang listrik dari solar panel ya. Baik, terima kasih. Meskipun mungkin masih banyak yang perlu dilakukan, jangan patah semangat, tetap kita dorong apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga pembahasannya Pak Ego Syahrial, Pak Masud Hamid, dan juga Mas Tulus Abadi. Dan pemirsa, di Hari Jadi Pertambangan dan Energi kali ini kita harapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati energi, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun juga untuk pertumbuhan ekonomi, terutama di masa pandemi. Seperti dengan pembahasan kita pada malam hari ini, energi untuk rakyat tidak boleh tersendat. Saya Firman undur diri, terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.